Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali, salam sehat sejahtera untuk kita semua ya. Kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk hari ini. Minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa hari ini saya tidak bisa menghadiri Zoom meeting, maka saya mempersiapkan bahan yang sebetulnya merupakan kelanjutan dari apa yang sudah mulai kita bahas minggu yang lalu. Kita bicara tentang situasi atau periode yang kita sebut sebagai periode apostolik yang pasti menjadi periode yang penting di dalam tahap penyusunan perjanjian baru kita. Periode yang ditandai dengan pewartaan oleh saksi-saksi mata yang secara langsung melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, yang secara langsung mendengar apa yang diwartakan oleh Yesus, dan yang juga secara langsung itu mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Yesus. Nah, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami, itulah yang kemudian diwartakan. Kita kemarin sudah melihat dalam tahap awal pewartaan itu dalam bentuk pewartaan lisan. Ya, orang mewartakan dengan kata-kata. Dalam perjalanan kemudian lalu mulai ada orang yang menuliskan. Nah, situasi ini yang kita lihat ketika para rasul itu masih ada bersama dengan mereka. Masih banyak saksi mata yang bisa bercerita tentang Yesus. Lalu tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk menuliskan cerita-cerita yang mereka ketahui tentang Yesus. Tetapi kita lalu melihat pada tahun 65, kurang lebih sekitar tahun 65 itu, ketika para rasul itu sudah mulai keluar dari Palestina untuk memberitakan Injil ke tempat lain, atau juga sebagian dari mereka itu sudah meninggal, lalu dirasakan suatu kebutuhan akan sumber pewartaan yang berkualitas, sumber pewartaan yang bisa dipercaya. Karena tidak mungkin lagi sekarang orang bertanya tentang pengalaman Petrus, orang tidak bisa langsung bertanya pada Petrus karena Petrus sudah tidak ada. Nah, apa yang bisa menjadi dasar untuk pemberitaan firman, untuk penerusan warta tentang Yesus? Tidak ada kalau mereka tidak berusaha untuk menuliskan itu. Nah, sekarang kita akan lihat tahap-tahap yang dilalui di dalam proses sejarah penulisan perjanjian baru kita. Kita sudah melihat bahwa kurang lebih tahun 51 sampai 56 mulai ada orang seperti Paulus yang kemudian mulai menggunakan surat sebagai sarana pemberitaan Injil. Maka surat-surat Paulus itu termasuk tulisan-tulisan paling tua dalam tradisi perjanjian baru yang sekarang masih tersimpan. Kita miliki manuskrip-manuskripnya, dokumen-dokumennya. Dan pasti dalam perkembangan waktu itu juga mulai ada tulisan-tulisan lain selain tulisan-tulisan Paulus. Dulu ketika saya mengambil pembukaan Injil Lukas itu sebagai dasar argumentasi kita untuk melihat sejarah pembentukan perjanjian baru, kita juga melihat selain tulisan Paulus, pasti juga mulai terbentuk tulisan-tulisan tentang Yesus. Meskipun sifatnya itu masih terpotong-potong, cerita-cerita pendek tentang Yesus, yang kemudian dalam tahap berikutnya akan dipergunakan oleh para penulis Injil untuk menyusun suatu cerita yang lengkap, yang runtut kronologis tentang Yesus. Nah, ini mulai tahun 65 setelah kematian para rasul atau setelah kepergian para rasul ke tanah misi, lalu kebutuhan akan tulisan yang berisi pemberitaan tentang Yesus, sabda-sabda Yesus, mukjizat-mukjizat Yesus, kesengsaraan dan kematian serta kebangkitan Yesus mulai dibutuhkan. Dan mulai ada orang-orang yang mengumpulkan tulisan-tulisan yang sudah ada, dokumen-dokumen yang sudah ada, dan menyusunnya menjadi suatu cerita yang lengkap, kisah yang lengkap tentang Yesus. Nah, kita lihat setelah tahun 65 ini lalu menjadi sangat jelas bahwa jemaat Kristen Yahudi yang ada di Palestina itu semakin lama semakin mengalami kemunduran. Ada kemungkinan karena mereka itu mengalami penganiayaan yang besar yang sudah dimulai tahun 50-an oleh Paulus itu. Tetapi sikap negatif, sikap melawan dari pihak sesama Yahudi itu rasanya tidak pernah berhenti.
Ya, maka dalam perjalanan waktu jemaat Yahudi itu selalu bertentangan dengan jemaat Kristen. Ya, meskipun belum disebut sebagai komunitas Kristen waktu itu. Tetapi mulai bisa kita lihat ada benturan-benturan antara komunitas Yahudi dan sekelompok orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Nah, krisis ini menjadi semakin besar, tidak hanya dihadapi oleh orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, tapi dihadapi oleh semua orang Yahudi, adalah peristiwa kehancuran Yerusalem dan Bait Allah Yerusalem tahun 70, ketika tentara Roma itu menyerang Yerusalem dan menghancurkan Yerusalem. Dan dalam situasi seperti ini, orang Israel itu berhadapan dengan suatu krisis yang hebat. Bahkan Yerusalem, kota suci itu, juga Bait Allah Yerusalem dihancurkan. Padahal Bait Allah Yerusalem itu kan identitas, simbol religius politis mereka sebagai sebuah bangsa. Kalau Bait Allah ini hancur, lalu identitas religius mereka yang menyatukan mereka dalam suatu tradisi religius yang sama, ini juga pelan-pelan hancur. Imbasnya untuk jemaat Kristen ada atau tidak? Ya jelas ada. Dan itu mulai akan terlihat pelan-pelan jemaat Kristen atau orang-orang yang mengikuti Yesus pelan-pelan akan disisihkan, disingkirkan dari kesatuan hidup mereka sebagai bangsa Israel, sebagai masyarakat Yahudi. Nah, ketika jemaat Kristen di Palestina itu semakin lama semakin mengalami kemunduran, jemaat Kristen di luar Palestina yang kita sebut sebagai jemaat Kristen Helenis justru semakin menampakkan diri sebagai jemaat yang terus berkembang dan kokoh. Nah, pasti ini jasa orang-orang para misionaris seperti Paulus, seperti Barnabas, Silas, Timotius yang pergi dari satu kota ke kota yang lain untuk memberitakan Injil. Nah, dengan demikian kita lalu melihat ada suatu kekokohan di dalam masyarakat, di dalam komunitas Kristiani, terutama komunitas Kristiani yang berada di luar Palestina. Mulai terbentuk pusat-pusat kekristenan yang di Antioquia itu, yang menjadi markas besar gerakan kekristenan waktu itu. Ya, Paulus dan Barnabas itu juga selalu mengawali karya misinya dari Antioquia dan nanti akan kembali ke Antioquia ini. Nah, semakin banyaknya komunitas Kristen yang berasal dari luar Palestina, ya, semakin banyak orang bukan Yahudi yang menjadi Kristen, ini juga pasti memiliki efek, memiliki pengaruh yang besar. Jemaat Kristen Helenis yang berasal dari luar Palestina mulai melepaskan diri dari akar-akar tradisi Yahudi dalam memahami Yesus. Oleh karena itu, Yesus pasti akan dipahami secara baru. Ya, tidak hanya berdasarkan tradisi Yahudi, berdasarkan perjanjian lama, tetapi juga berdasarkan filsafat Yunani, ya, gaya-gaya religiusitas yang ada di dalam masyarakat Yunani pasti mempengaruhi cara mereka mengenali Yesus. Sehingga kita bisa sangat mudah memahami dan mengenali unsur-unsur Helenis, unsur-unsur Yunani yang dipergunakan nanti oleh para penulis perjanjian baru untuk merenungkan hidup Yesus. Yang sangat kelihatan nanti pasti pada tulisan yang hampir terakhir dalam perjanjian baru. Misalnya kalau Injil, ya Injil Yohanes. Bagaimana penginjil Yohanes itu menggunakan konsep-konsep filsafat Yunani untuk menjelaskan siapa sebetulnya Yesus. Tradisi-tradisi keyahudian seperti eskatologi, ya hari Tuhan, itu lama-kelamaan juga tidak menjadi terlalu kuat di dalam tradisi perjanjian baru. Masih ada tentu saja, tetapi dijelaskan secara berbeda oleh para penulis perjanjian baru ini. Nah, kali lalu kita mengatakan bahwa salah satu pokok yang diajarkan di dalam masa apostolik ini adalah tentang kehadiran Kristus yang bangkit mulia itu. Yang dibayangkan Yesus yang sudah bangkit dalam kemuliaan akan datang lagi. Ya. Untuk apa? Untuk membawa kita yang masih hidup ini ke dalam keselamatan. Dan ternyata
apa yang diwartakan di dalam tradisi awal ini tidak segera menjadi kenyataan. Ada yang menyebutnya sebagai penundaan atau bahkan juga ketidakdatangan parusia. Ternyata Yesus yang wafat dan bangkit tidak segera datang lagi. Nah, konsekuensinya adalah jemaat Kristiani harus mempelajari, harus menginterpretasikan secara baru pesan dan pengajaran Yesus serta pewartaan mereka selama ini. Kalau selama ini tekanannya ada pada mempersiapkan diri bagi kehadiran Yesus, sekarang orang harus bicara tentang bagaimana kita harus menghayati hidup kita dalam keseharian kita. Ya, tidak hanya tekun berdoa, saling mengingatkan, saling menegur kalau ada kesalahan, supaya kalau Kristus datang kita semua siap. Tetapi juga bagaimana komunitas Kristiani ini menjadi komunitas yang tetap hidup dalam perjalanan hari demi hari ini. Nah, dalam situasi seperti ini, ketika parusia tidak segera datang, lalu jemaat membutuhkan dokumen-dokumen yang memberi informasi tentang hidup, tentang pelayanan Yesus yang bisa dipergunakan dalam pewartaan. Karena kalau menantikan kedatangan parusia, berarti ya masa hidup kita ini akan sempit. Ya, kalau nanti Yesus datang, Yesus yang mulia datang, kita akan dibawa oleh Yesus. Tetapi ternyata Yesus yang mulia itu tidak datang. Berarti kita masih punya masa depan yang panjang. Jalan kita ini masih panjang. Nah, apa yang harus kita buat di dalam perjalanan waktu ini? Adalah memberitakan Yesus. Ya, apa yang dulu disabdakan oleh Yesus disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Apa yang dulu terjadi dalam pelayanan Yesus itu juga diwartakan. Nah, kita sudah melihat bahwa pada masa ini para rasul sudah mulai tidak bisa ditemukan karena mati sebagai martir atau juga karena pergi ke tanah misi dalam pemberitaan Injil. Nah, dengan demikian tidak ada lagi saksi mata yang bisa menjadi sumber langsung cerita, informasi, berita-berita tentang Yesus. Sehingga pewartaan lisan ini semakin lama juga terasa menjadi semakin kering. Dan dalam tahap kemudian lalu orang membutuhkan teks. Ya, orang membutuhkan tulisan, bahan tertulis yang bisa digunakan untuk pemberitaan Injil, pewartaan tentang Yesus. Nah, kebutuhan bahwa tradisi apostolis dan kesaksian para murid pertama diteruskan kepada generasi yang akan datang, ini dirasakan semakin lama menjadi semakin besar. Supaya apa yang dialami secara langsung oleh para murid dengan melihat, dengan mendengar, dengan mengalami tidak hilang. Tetapi supaya pengalaman iman mereka, perjumpaan mereka dengan Yesus ini tetap bisa diteruskan dari generasi ke generasi. Nah, ini pasti kebutuhan ini pasti mendorong orang-orang Kristen zaman itu untuk menuliskan supaya kesaksian para rasul itu tidak hilang tetapi tetap bisa untuk diteruskan. Maka tradisi apostolis dan kesaksian-kesaksian akan hidup Yesus itu mulai dituliskan. Nah, ini ciri dari akhir tradisi apostolis dan kemudian awal dari tradisi subapostolis atau post-apostolis, di mana jemaat Kristiani mulai menyadari atau mulai memiliki kebutuhan akan dokumen tertulis yang bisa digunakan dalam pemberitaan firman supaya kesaksian para rasul, kesaksian apostolis itu tidak hilang dengan kematian para rasul, melainkan supaya kesaksian mereka ini masih bisa diteruskan dari waktu ke waktu. Maka tradisi apostolis, kesaksian-kesaksian mereka akan hidup Yesus itu diteruskan dari waktu ke waktu. Lalu juga, mengapa orang mulai terdorong untuk menuliskan cerita-cerita tentang Yesus adalah kebutuhan untuk penyebaran iman Kristiani. Kita tadi sudah melihat bahwa tahun 70-an itu sudah ditandai dengan perkembangan jemaat Kristiani di luar Palestina. Injil yang semula berawal dari Palestina dibawa keluar dari Palestina, semakin jauh. Dan penyebaran iman ini pasti membutuhkan panduan-panduan lah,
buku-buku, dokumen-dokumen yang bisa saya gunakan ke tempat lain. Saya bawa ke tempat lain dan saya gunakan untuk memberitakan Injil itu. Maka ini juga faktor pendorong kegiatan misi, ya. Tugas perutusan untuk memberitakan Injil keluar wilayah Palestina itu juga memotivasi, mendorong jemaat Kristen pada waktu itu juga untuk mulai menuliskan berita-berita tentang Yesus. Dan ini pasti berfungsi juga untuk menjaga kenangan akan sabda, kenangan akan karya Yesus. Nah, kalau ini diingat, ini kita akan cepat lupa. Kalau hanya mengandalkan ingatan dan tradisi lisan, apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang disabdakan oleh Yesus, ini pelan-pelan akan hilang. Nah, supaya tidak hilang, dibutuhkanlah dokumen-dokumen pewartaan itu. Dan yang mendukung lagi adalah iman Kristiani dibawa ke tengah-tengah masyarakat Helenis, ke tengah dunia Yunani Romawi yang sudah sangat terbiasa dengan tradisi tulis. Ya, kalau dalam tradisi Yahudi memang tradisi lisan itu yang lebih dihargai, tapi dalam tradisi Yunani tradisi tulis itu yang lebih banyak dihargai. Nah, situasi itulah juga yang kemudian memungkinkan tumbuhnya banyak tulisan tentang Yesus. Dan bisa kita simpulkan pada akhir pertemuan kita ini, pembahasan kita ini, bahwa ada kebutuhan-kebutuhan konkret yang mendorong jemaat perdana pada waktu itu untuk mulai menuliskan cerita-cerita tentang Yesus. Kenangan-kenangan akan sabda dan karya Yesus. Nah, tulisan-tulisan perjanjian baru sebetulnya merupakan upaya untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dalam jemaat. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk pewartaan Injil. Kebutuhan untuk pengajaran-pengajaran. Seringkali jemaat juga membutuhkan suatu pedoman untuk berhadapan dengan jemaat Yahudi misalnya. Dalam berapologi, dalam membela imannya. Dan dalam situasi perjumpaan dengan orang-orang yang memusuhi iman Kristiani ini, pasti juga orang-orang Kristen membutuhkan pegangan, pedoman, mana toh ajaran yang benar, mana ajaran yang lurus yang harus saya sampaikan. Juga mulai terkembangkan liturgi. Orang-orang juga membutuhkan pedoman-pedoman liturgi. Orang membutuhkan seruan-seruan moral. Ya, dalam situasi ketika jemaat Kristiani itu mulai masuk dalam masyarakat Yunani yang punya tata moral, kehidupan moral yang berbeda, maka juga butuh seruan-seruan moral, ya, pedoman-pedoman moral yang banyak sekali. Misalnya dalam surat-surat Paulus itu penuh dengan seruan-seruan moral. Juga ada seruan peneguhan bagi jemaat yang sedang mengalami krisis berat. Karena pilihan iman mereka dibutuhkan seruan-seruan untuk meneguhkan mereka. Misalnya Injil Markus itu dianggap sebagai Injil yang ditulis untuk jemaat yang sedang mengalami banyak penderitaan. Dan peneguhan-peneguhan di situ diberikan. Ada juga soal disiplin, tata aturan hidup jemaat. Ada soal polemik, soal apologi, pembelaan iman. Yang pasti juga membutuhkan tulisan-tulisan yang menjadi sumber yang bisa saya baca, yang bisa menjadi pedoman bagi pemberitaan Injil saya, bagi seruan-seruan moral yang harus saya berikan, untuk peneguhan-peneguhan yang harus saya katakan, juga untuk membela iman saya. Karena ini juga merupakan kebutuhan yang konkret. Oleh karena itu, inilah beberapa hal yang dalam masa apostolik dan apostolik itu mendorong penulisan warta tentang Yesus, baik sabda-sabdanya, khotbah-khotbahnya, maupun juga karya-karya mukjizatnya, termasuk sampai pada peristiwa kesengsaraan, wafat, dan kebangkitannya. Nah, ini bagian yang bisa kita bahas dalam masa atau periode apostolik dan post-apostolik.